Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sparkling semuanya. Iya, hari ini aku bakal sharing terkait salah satu anime keren yang aku tonton di tahun ini, yaitu adalah Gachiakuta. Serial Gachiakuta atau anime ini tuh keren. Kenapa aku bilang keren? Karena memang ini bercerita tentang seorang anak muda ya, masih mungkin sekitar di bawah 20 tahun yang dia itu kehilangan seorang bapak angkat karena dia dibunuh oleh seseorang bertopeng yang masih misterius. Dan walaupun aku udah baca komiknya ya, aku nggak mau spoiler di sini siapa yang bunuh Recto, bapak angkatnya. Kerennya anime ini adalah membahas tentang nilai-nilai yang sifatnya itu ada simbolisme di dalamnya. Contohnya adalah Giver atau mungkin Trash Beast. Pembahasan tentang vital instrumen, bagaimana anime ini mengangkat sebuah isu sampah. Tapi di video kali ini aku bakal sharing terkait sebenarnya dalam pandangan Islam atau dalam kehidupan nyata ada nggak sih konsep vital instrumen, atau apakah manusia itu bisa menjadi seorang giver. Nah, tapi sebelum kita lanjut, kita bahas dulu apa itu giver. Nah, dalam anime Gachiakuta, giver adalah sebutan untuk orang-orang yang memiliki kemampuan unik untuk menyuntikkan anima. Nah, anima ini apa? Bukan anime ya, sorry. Anima ini adalah semacam energi atau roh. Itu ditransfer ke benda mati, khususnya benda yang memiliki ikatan emosional mendalam, kenangan atau kasih sayang bagi pemiliknya. Nah, kemudian istilah lain itu ada istilah vital instrumen. Nah, ini vital instrumen ini benda matinya. Gitu kan, jadi benda mati yang dihidupkan oleh seorang giver melalui anime. Melalui anime. Nah, yang menarik dari anime ini adalah simbolismenya. Nah, simbolismenya itu adalah konsep giver dalam cerita Gachiakuta itu melambangkan perlawanan terhadap sistem kasta sosial yang membuang manusia dan barang. Dengan menghidupkan kembali objek yang dibuang, giver menegaskan bahwa apa yang ditinggalkan masih memiliki nilai dan suara. Salah satu episode yang bikin aku tuh berkaca-kaca nonton anime ini itu adalah ketika si Recto itu mungut sampah. Dia melihat masih ada nilai dari sampah yang dia temukan, yang nilai ini tuh tidak ditemukan sama orang lain. Mungkin ada beberapa orang yang menganggap sampah ini tuh udah nggak berguna sehingga mereka buang. Nah, tapi di mata seorang Rudo gitu kan, ketika dia melihat sampah ini tuh dia bertanya-tanya, ini masih bagus, ini masih bisa diperbaiki, masih punya nilai gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk memperbaiki sampah tersebut. Jadi dia bisa menemukan nilai yang tidak bisa ditemukan oleh orang lain. Kemudian kenapa di sini disebutkan ada juga manusia? Manusia itu ternyata bisa menjadi sampah masyarakat. Tetapi kenapa di sini manusia itu dilibatkan sebagai sesuatu yang disebut sampah? Manusia itu gitu, walaupun sudah jadi sampah masyarakat, tapi dia itu masih bisa punya nilai gitu. Tugas kita itu adalah mencari nilai yang dimiliki oleh sampah masyarakat tersebut. Mohon maaf ya, sebagian orang menganggap anak pang itu buruk gitu kan. Mereka itu nakal. Bahkan ya anak pang itu kadang ditemukan mencari makanan di tempat sampah gitu. Tetapi itulah nilai dari anak-anak pang ya. Tidak semua anak pang ya kayak itu bisa menemukan sesuatu yang masih bisa dimakan. Misalnya kita lihatlah, misalnya di warung-warung atau di restoran-restoran itu ada makanan-makanan yang gak habis mereka makan, yang kita pikir-pikir, ya Allah, itu di Palestina susah cari makan gitu. Bahkan kita punya air yang sangat berlimpah, tapi kita ya membuang-buang air dengan percuma. Itu simbolismenya. Nah, kalau misalnya sampah masyarakat itu bisa nggak mereka itu berubah? Bisa gitu kan. Mereka itu bisa mengubah diri mereka yang awalnya tidak bernilai menjadi bernilai. Ya tentu nilai dalam tanda kutip di sini adalah nilai yang baik ya. Ya betapa banyak orang yang awalnya bertobat. Nah, itu maksudnya bertobat itu. Jadi awalnya mereka itu maling terus jadi ustadz. Terus ya banyaklah contohnya. Nah, aku ngechat di Gemini gitu. Bisa nggak sih konsep giver ini di kehidupan nyata, atau lebih tepatnya bagaimana giver itu dalam pandangan Islam. Sebenarnya ini konsep simbolisme di anime, cuma kita coba kaitkan di dunia nyata. Di sini kita diberikan tabel. Jadi atau ada aspek pemberian atau aspek giver. Kemudian cara menjadi giver, sekaligus konsep Islamnya dan contoh-contoh sederhana. Nah, di sini diperlihatkan bahwa misalnya
dalam aspek harta atau materi. Nah, konsep cara menjadi givernya itu adalah sedekah, infak, zakat. Misalnya seperti itu, memberi sebagian harta yang kita cintai kepada yang membutuhkan. Nah, ini contoh sederhana, memberi sedikit uang kembalian kepada pengemis atau peminta-minta, membelikan makanan untuk tetangga yang kurang mampu, menyisihkan sebagian kecil gaji untuk donasi rutin ke panti asuhan. Sebenarnya nilai-nilai ini penting ya kalau dalam sudut pandang aku sebagai seorang muslim. Ketika kita melakukan suatu perbuatan baik, itu ada timbal baliknya, ada nilai atau pahala yang bisa kita dapat, dan itu akan mengupgrade diri kita itu menjadi seorang giver gitu. Dan tanda kutip giver dengan kekuatan tertentu ya. Ya, kita nggak tahu istilahnya vital instrumen apa yang dalam diri kita itu yang bisa bangkit. Misalnya kita sangat menginginkan Rasulullah itu di samping kita. Kalau misalnya Rasulullah itu punya baju, Rasulullah punya sendal, punya pemberian-pemberian yang sifatnya itu materi, benda gitu kan. Itu pasti akan sangat kita rawat, kita jaga. Kalau di anime Gachakuta itu kan benda mati atau misalnya sesuatu yang dirawat dengan baik, atau mungkin punya kenangan, ikatan emosional dari sesuatu itu akan membangkitkan suatu kekuatan. Apa sih yang membuat kita itu membela sesuatu? Itu kan pasti dari aspek pemikiran, dari aspek histori, sejarah, atau kenangan-kenangan yang memiliki nilai yang mungkin orang tidak memahami itu. Misalnya kita meyakini ya Islam itu agama sempurna gitu. Bagi orang-orang yang tidak beragama Islam tidak akan mendapatkan nilai tersebut. Yang bisa merasakan itu ya cuma umat Islam. Kekuatan apa yang membangkitkan seorang Bilal bin Rabah itu bisa menahan batu yang menimpa dirinya ketika di bawah terik sinar matahari yang sangat panas. Bilal bin Rabah itu dicambuk terus-menerus sama Umayyah bin Khalaf gitu kan, sampai Umayyah bin Khalaf yang nyambukin aja capek dia. Nah, intinya di dalam Islam itu seorang giver adalah orang yang menjalankan power of giving secara holistik, meyakini bahwa segala yang diberikan dengan ikhlas akan kembali dalam bentuk kebaikan yang berlipat ganda, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kalau di sini aku baca ada sisi nilai sentimental, yaitu memori dan identitas. Misalnya parallel giver, vital instrumen dihidupkan oleh kenangan, kasih sayang atau rasa kehilangan pemiliknya. Kalau paralel dunia nyata, misalnya contoh cincin pernikahan, boneka masa kecil, atau pena yang digunakan saat menandatangani kontrak penting terasa lebih berharga dan hidup daripada benda baru, karena benda itu menyimpan memori dan bagian dari identitas kita. Kehilangan benda itu bisa terasa seperti kehilangan sebagian dari diri kita. Oh, ini kayak lebay gitu. Ya misalnya gini, teman-teman punya nasi kotak. Nasi kotak itu isinya cuma nasi sama tempe. Itu biasa kan? Itu makanan biasa. Tapi kalau misalnya buat kalian yang cowok-cowok, nasi tempe itu diberikan oleh seorang gadis gitu kan, seorang akhwat yang sangat cantik, yang dikagumi semua orang, yang diimpi-impikan anak-anak Rohis untuk dinikahi. Itu nasi tempe itu akan jadi istimewa dan sangat berharga. Bahkan mungkin setiap suapan yang kita telan gitu, wah itu memunculkan fantasi-fantasi ya, kenangan-kenangan yang gak realistis, kecuali kalau misalnya kalian mau maju untuk melamar ya. Nah, ada satu kritikan yang pengen aku share di sini ya, buat kalian yang mau mengaitkan antara anime gitu kan dengan dunia nyata, harus berhati-hati terkait konsep ini ya, konsep giver. Karena di konsep giver itu kan memasukkan roh kepada benda, menganggap satu benda itu secara berlebihan sehingga muncul kekuatan. Nah, ini kan ada unsur, kalau dalam Islam itu syirik, kita tidak boleh bergantung kepada benda. Nah, jadi meskipun kita menganggap suatu benda atau materi benda mati itu ada nilainya, kita tidak bisa menganggap itu tuh secara berlebihan, karena ya ketergantungan kepada suatu benda itu bisa mendatangkan sifat syirik kan, dan itu kufur di hadapan Allah. Maka dari itu ya, sebagai pengingat buat kita sebagai seorang muslim itu, tetap Allah sebagai pemilik kekuatan gitu. Nabi Musa bisa membelah laut ya bukan karena tongkatnya gitu kan, bukan karena tongkatnya, tapi Allah mengizinkan dari tongkat itu wasilah laut terbelah. Oke, misalnya Nabi Daud bukan berarti karena punya ketapel atau misalnya pelontar batu yang bisa menundukkan gitu kan, menundukkan Goliat yang raksasa itu, tetapi ya Allah mengizinkan, ya Allah mengizinkan seorang giver, asik, seorang giver Nabi
itu bisa mengalahkan Goliat yang raksasa itu. Atau misalnya Yesus Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Oh, ini giver keren ini, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan penyakit kusta. Keren banget ini. Tetapi ya bukan itu intinya. Intinya adalah semuanya itu karena seizin Allah. Sehingga ya Nabi Isa itu bisa melakukan semua itu, mukjizat-mukjizat itu. Nah, apakah kita sebagai manusia ini bisa punya mukjizat? Tidak. Tapi ingat, kita sebagai manusia hamba Allah itu misterius. Allah bisa saja memberikan kita suatu kekuatan yang belum pernah dimiliki para nabi, belum pernah dimiliki manusia-manusia yang lainnya. Tapi itu tidak ada yang tahu gitu kan. Keistimewaan itu bisa kita dapatkan kalau misalnya Allah punya kehendak. Maka pesanku adalah jadilah orang-orang yang soleh, yang taat kepada Allah gitu kan, menjaga syariat di depan mata gitu, tidak bermaksiat, dan yang terpenting adalah mengajak orang lain untuk tidak bermaksiat. Jadi ketika kita sudah mendapatkan keistimewaan itu, ketika kita sudah menjadi seorang giver, jangan sombong. Oke, mungkin itu aja. Ini sudah masuk serial anime Gachiakuta untuk core 2 dan aku udah baca manganya gitu, aku nggak mau ngasih spoiler. Ya, sampai ketemu lagi di video lainnya. Salam sparkling buat kalian. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.